Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel MU Production yang akan mengulas seputar Persebaya, tim kesayangan arek-arek Surabaya ini. Perlu diketahui, 3 hari menjelang big match antara Persebaya dan PSIS Semarang, Persebaya justru mengalami badai cedera. Tidak tanggung-tanggung, pemain yang cedera merupakan top skor Persebaya Surabaya, sekaligus pemain idola para bonek mania, yaitu Bruno Moreira. Winger produktif asal Brasil ini mengalami cedera kala Persebaya menggelar latihan di Gelora 10 November beberapa waktu yang lalu. Sampai berita ini diturunkan baik dari tim medis maupun ofisial Persebaya belum mengkonfirmasi cedera yang dialami Bruno Moreira, apakah tergolong cedera parah ataukah hanya cedera ringan. Akan tetapi kabar ini cukup membuat was-was para pendukung setia Persebaya bonek mania, di mana saat ini Bruno Moreira adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol terbanyak atau top skor di Persebaya Surabaya dengan torehan 9 gol. Beberapa waktu yang lalu ketika menggelar latihan bersama Persik Kediri di Gelora 10 November tidak terlihat Bruno Moreira ikut latihan. Itu berarti cedera yang dialami Bruno Moreira adalah saat latihan sebelum latihan bareng Persik Kediri. Selain Bruno Moreira, Persebaya juga tidak bisa memainkan dua pemainnya. Dikonfirmasi oleh Paul Munster bahwasanya Persebaya tidak dapat memainkan penjaga gawang andalannya Hernando Ari, karena saat ini Hernando masih berada di Qatar memperkuat timnas Indonesia di ajang AFC Cup. Satu pemain lagi yang tidak bisa dimainkan adalah Tony Firmansyah, gelandang muda. Persebaya tidak bisa tampil kala menghadapi PSIS Semarang dikarenakan saat ini sedang menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Dengan absennya Bruno Moreira membuat sang pelatih Paul Munster harus berpikir ekstra keras. Saat menggelar latihan bersama Persik Kediri beberapa waktu yang lalu, terlihat di posisi winger kanan diisi oleh Octavianus Fernando. Bisa jadi formasi tersebutlah formasi yang ideal yang akan dimainkan ketika menghadapi PSIS Semarang. Perlu diketahui di putaran pertama lalu ketika Persebaya bertandang ke markas PSIS, Persebaya takluk 0-2 atau 2-0 dari tuan rumah PSIS Semarang. Kala itu gol diciptakan oleh Carlos Fortes. Akan tetapi situasinya sungguh atau jauh berbeda dengan saat ini. Jika di putaran pertama Persebaya dilatih Aji Santoso, di putaran kedua Persebaya dilatih pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia, yaitu Paul Munster. Paul Munster sendiri ketika ditanya oleh awak media, beliau menjawab bahwasanya Persebaya akan tampil all out. Dan Paul Munster menyampaikan kepada seluruh pendukung Persebaya para bonek untuk menyaksikan secara langsung di stadion
sekaligus memberi dukungan moral kepada para pemain Persebaya yang saat ini sedang ataukah berupaya bangkit dari keterpurukan. Dari pihak panitia penyelenggara, Persebaya menyiapkan sekitar 30.000 lembar tiket, bukan hanya untuk supporter tuan rumah. Kabarnya panitia pelaksana di bawah komando Ramsur Rahman juga menyiapkan tiket untuk tim tamu, ataukah menyiapkan tiket untuk supporter tim tamu. Tentunya datang ke Surabaya tidak memakai atribut PSIS atau atribut Panzer Biru, dikarenakan tidak diperbolehkan oleh regulasi PSSI untuk tim supporter tim tamu hadir di menyaksikan pertandingan langsung di kandang lawannya. Persebaya saat ini sedang berusaha bangkit, seperti yang dikatakan oleh striker barunya Paulo Henrique yang akan bertekad untuk mengakhiri kutukan di mana Persebaya selalu kesulitan mencari striker setelah ditinggal David da Silva. Paulo Henrique sendiri 3 kali pertandingan hanya mencetak 1 gol ke gawang Persisulu, dan di 2 laga uji coba Paulo Henrique mencetak 3 gol. Akan tetapi pertandingan resmi tentunya atmosfer tidak akan sama dengan pertandingan latihan. Mampukah Paulo Henrique menunjukkan ketajamannya? Mampukah Paul Munzer menyulap striker Paulo Henrique menjadi striker tajam house school, seperti yang pernah ia lakukan terhadap Ezekiel Duasel ketika bermain di Bayangkara FC. Menarik untuk disaksikan, menarik untuk ditunggu. Era baru Paul Munzer, era baru kebangkitan Persebaya. Semoga Persebaya bisa segera bangkit dan kembali menemukan performa terbaiknya, sehingga bisa keluar dari zona papan bawah. Kita doakan bersama. Sekian, terima kasih. Salam satu nyali Wani.